puji syukur kita panjatkan teruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita di Jumat pertama 2023 miladiah ini bertepatan 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Ini karunia nikmat yang amat sangat besar yang patut kita syukuri. Kepada Allah sama-sama senantiasa mohon kita sholawat seiring salam tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Semogalah kita berhimpun kembali kelak di yaumil akhir nanti, tergolong hamba-hamba Allah umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah bersyukur kita masih diberi waktu di tahun 2023 miladiah Masehi ini. Betapa pentingnya waktu. Kenapa kita harus bersyukur atas anugerah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teramat banyak firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan tentang waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi matahari, demi rembulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa yang dalam genggamannya, yang diilhamkan, dihembuskan masuk sebuah pilihan untuk melakukan keburukan atau dalam bingkai ketakwaan. Dan Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugi besar orang yang mengotorinya. Bukan hanya dalam surat Asy-Syams, dalam surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, dalam surat Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar. Dan akrab di telinga kita, hafal kita semua, puncaknya adalah wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam titik kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, serta saling senantiasa menasihati dalam bingkai kebenaran, dalam nuansa kesabaran. Kita patut bersyukur. Boleh jadi hakikatnya umur kita bertambah, kesempatan hidup berkurang.
Kenapa kita bersyukur masih diberi waktu? Boleh jadi semenjak akil balik sampai saat ini, ringkasnya sampai memasuki akhir daripada 2022 dan kini sudah masuk hampir 1 minggu 2023. Banyak tahun-tahun lalu kita, banyak hal-hal ihwal yang belum maksimal yang kita lakukan. Intinya adalah kita tergolong orang-orang yang merugi. Apa indikasi daripada orang-orang yang merugi? Indikasinya jelas. Kalau dalam surat Asy-Syams, mereka yang mengotori dirinya, merusak jiwa raganya, mereka yang melakukan hal ihwal yang tidak sejalan dengan yang diridhoinya. Dalam surat Al-Asr jelas indikasinya, mereka akan dikatakan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Lawan dari keberuntungan adalah kerugian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Standarnya, tolak ukurnya jelas, yakni iman dan amal soleh. Boleh jadi di tahun-tahun yang lalu keyakinan kita, keimanan kita gampang tergoyahkan, karena pada prinsipnya kita sama tahu al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Memasuki 2023 ini, kita bercermin pada diri kita. Adakah mengalami penurunan atau ada sebuah kualitas kemajuan, peningkatan daripada kadar keimanan kita? Apalagi terikut juga dengan amal soleh. Boleh jadi tahun-tahun yang telah berlalu banyak amal yang salah. Boleh jadi di tahun-tahun yang lalu orientasi kita bukan lagi meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selagi diberi waktu, kita ingin waktu yang tersisa agar kita isi dengan sebaik-baiknya. Barometernya jelas, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, rugi besar orang yang mengotorinya. Mari kita tengok sejenak diri kita masing-masing. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aneka karunia nikmat-nikmat lahir maupun batin. Mari kita renung sejenak, apakah waktu yang diberikan oleh Allah betul-betul nantinya kita syukuri, atau justru waktu yang tersisa, justru waktu baru yang Allah berikan di 2023 ini sama saja seperti yang lalu. Jikalau hari ini sama dengan yang lalu, rugi kita. Jikalau hari ini kita menurun, maka cilakalah kita. Oleh karenanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kelak dihisab di yaumil kiamah. Selagi hayat dikandung badan, sebelum ajal datang menjemput, mari, waktu sangat berharga. Ketika kita beraktivitas, sudahkah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melakukan apapun jua yang namanya ibadah, bukan hanya ritual saja, kita evaluasi, sudahkah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Mari, selagi diberi waktu, segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita evaluasi, sudahkah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya berlandaskan keimanan? Dan waktu-waktu yang telah berlalu boleh jadi terhias maksiat, terhias munkarat, dosa-dosa masih menghiasi hari-hari yang kita lalui. Stop maksiat, stop semua perbuatan dosa.
melangkah menatap hari esok dengan penuh harap, dengan takarrub mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari-hari yang kita lalui yang terdahulu, boleh jadi hal-hal yang kita lakukan seolah kita tidak sadar. Memangnya siapa yang memberikan nafas kita? Memangnya siapa yang memberikan jantung kita berdetak? Memangnya siapa yang memberikan dua buah mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, sehingga kita bisa beranjak beraktivitas? Siapa semuanya itu yang memberikan? Allah. Masa sih Allah masih beri waktu kita persembahkan bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, evaluasi, hadirkan ke dalam benak kalbu kita. Semata kita jalani hidup dan kehidupan ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat saat kita sholat, Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Saat kita ruku, kita sucikan Allah. Saat kita sujud, kita sucikan, kita tinggikan Allah. Itulah hakikat sholat. Saat kita berdiri, tegak berdiri, membaca sebuah surah yang wajib harus dibaca, Al-Fatihah, kita senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan kita senantiasa mohon ihdinas siratal mustaqim. Mohon kita senantiasa berada dalam jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah kita buat tidak terlambat